Di sebuah desa kecil di pedalaman yang terkenal dengan legenda tentang hantu penunggu sumur. Konon, sumur itu memiliki kekuatan mistis yang bisa menghisap nyawa orang yang berani mendekatinya. Suatu hari, ada anak muda yang bernama Arman. Dia sangat penasaran dengan legenda hantu penunggu sumur. Suatu malam, dia memutuskan untuk mendekati sumur itu sendirian. Ketika dia tiba di sumur, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Angin bertiup kencang dan suara air sumur terdengar seperti bisikan-bisikan misterius. Tiba-tiba, Arman melihat bayangan putih di dalam sumur. Bayangan itu semakin jelas dan Arman melihat wajah seorang wanita cantik dengan mata hitam yang dalam. Wanita cantik itu memandang Arman dengan mata hitam yang dalam. Dan Arman merasa dirinya ditarik ke dalam sumur. Arman mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dia merasa dirinya jatuh ke dalam sumur, dan air sumur yang dingin membungkusnya. Ketika warga desa menemukan Arman, keesokan harinya dia ditemukan tergeletak di dekat sumur, dengan mata yang kosong dan wajah yang putih. Arman dibawa ke rumah sakit, tapi dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Dokter tidak bisa menemukan apa yang salah dengan dia. Tapi Arman terus-menerus menggantikan kata-kata yang tidak masuk akal. Suatu malam, Arman tiba-tiba bangun dan berteriak, "Jangan dekati sumur itu, dia masih menunggu." Warga desa yang menjaga Arman sangat terkejut dan mereka bertanya, "Siapa yang masih menunggu?" Arman menjawab, "Hantu penunggu sumur. Dia ingin aku bergabung dengan dia." Arman kemudian jatuh ke dalam keheningan dan warga desa tidak bisa mendapatkan jawaban lagi dari dia. Mereka mulai percaya bahwa Arman telah dirasuki oleh hantu penunggu sumur. Suatu malam, seorang ustadz datang ke desa untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Arman dibawa ke sumur dan ustadz mulai membaca doa-doa. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara air sumur terdengar lagi. Seketika hantu penunggu sumur itu muncul dan dia sangat menyeramkan. Warga desa yang menjaga Arman sangat terkejut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memanggil seorang dukun untuk membantu Arman. Dukun itu melakukan ritual untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh Arman. Setelah beberapa jam, Arman mulai tenang, tapi dia masih lemah. Dukun itu memberitahu warga desa bahwa Arman telah dijangkiti oleh hantu penunggu sumur dan dia harus meninggalkan desa itu untuk sementara waktu. Arman akhirnya dibawa ke kota untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Tapi beberapa hari kemudian, warga desa mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar sumur. Warga desa melaporkan bahwa mereka melihat bayangan putih di sekitar sumur dan suara air sumur terdengar seperti bisikan-bisikan misterius lagi. Kepala desa memutuskan untuk memanggil dukun lagi untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Tapi kali ini dukun itu membawa seorang anak muda yang memiliki kemampuan khusus. Anak muda itu bisa melihat roh-roh dan dia juga melihat hantu penunggu sumur sedang menunggu di dalam sumur. Anak muda itu memberitahu dukun bahwa hantu penunggu sumur sangat kuat dan tidak bisa diusir dengan mudah. Dukun itu kemudian meminta anak muda itu untuk melakukan ritual khusus untuk menenangkan roh jahat itu. Ritual itu berhasil dan hantu penunggu sumur mulai tenang. Tapi anak muda itu memberitahu dukun bahwa hantu penunggu sumur tidak akan pergi sebelum dia menemukan penggawa. Kepala desa sangat khawatir karena itu berarti ada seseorang yang akan menjadi korban hantu penunggu sumur. Anak muda itu menatap sekeliling dan melihat Arman yang sedang berdiri di belakang warga desa. Anak muda itu menatap Arman dan berkata, dia yang akan menjadi korban. Warga desa sangat terkejut karena Arman sudah pulih dari pengaruh hantu penunggu sumur. Tapi anak muda itu menjelaskan bahwa hantu penunggu sumur masih memiliki hubungan dengan Arman. Kepala desa meminta anak muda itu untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Arman. Anak muda itu kemudian memberikan Arman sebuah kalung ajimat.
Arman memakai kalung ajimat itu dan anak muda itu memberitahu dia untuk tidak pernah melepaskannya. Anak muda itu kemudian melakukan ritual untuk mengikat hantu penunggu sumur dengan Arman sehingga roh jahat itu tidak bisa mengganggu orang lain. Tiba-tiba Arman merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Dia mulai merasakan kehadiran hantu penunggu sumur di sekitarnya, tapi tidak ada rasa takut. Anak muda itu menjelaskan bahwa hantu penunggu sumur telah menjadi penjaga Arman dan akan melindunginya dari bahaya. Arman merasa aneh dengan kehadiran hantu penunggu sumur sebagai penjaganya. Tapi dia juga merasa terlindungi dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Waktu berlalu, Arman kembali ke desa dan hidup normal. Dia tidak pernah melepaskan kalung ajimat itu dan hantu penunggu sumur tetap menjadi penjaganya. Suatu hari Arman bertemu seorang gadis, cantik sekali, dan mereka jatuh cinta. Gadis itu bernama Laila, dan dia juga merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Arman. Laila semakin dekat dengan Arman, dan dia mulai merasakan kehadiran hantu penunggu sumur di sekitar Arman. Laila tidak tahu apa itu, tapi dia merasa ada sesuatu yang melindungi Arman. Arman akhirnya memutuskan untuk memberitahu Laila tentang hantu penunggu sumur dan kalung ajimat itu. Laila sangat mengejutkan, tapi dia juga percaya bahwa Arman akan baik-baik saja. Tiba-tiba hantu penunggu sumur muncul di depan mereka dan Laila melihatnya dengan mata sendiri. Tapi yang mengejutkan, hantu penunggu sumur tidak menyerang, malah tersenyum kepada mereka. Hantu penunggu sumur tersenyum dan mengangguk kepada Laila, seperti memberikan persetujuan. Laila merasa aneh, tapi dia juga merasa ada sesuatu yang baik. Arman menjelaskan bahwa hantu penunggu sumur mungkin telah menerima Laila sebagai bagian dari hidupnya. Laila tersenyum dan memeluk Arman, merasa bahagia. Tiba-tiba anak muda yang memiliki kemampuan khusus muncul lagi dan memberitahu Arman bahwa hantu penunggu sumur telah siap untuk dilepaskan dari tugasnya. Anak muda itu melakukan ritual untuk melepaskan hantu penunggu sumur. Hantu penunggu sumur muncul lagi, dan kali ini dia berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu memberitahu Arman dan Laila bahwa dia telah terjebak di sumur selama ratusan tahun, menunggu seseorang untuk melepaskannya. Dia berterima kasih kepada Arman dan Laila, dan kemudian menghilang. Arman dan Laila merasa lega, dan mereka tahu bahwa hantu penunggu sumur telah bebas. Mereka kemudian hidup bahagia bersama dengan kenangan tentang hantu penunggu sumur yang telah terjadi bagian dari hidup mereka. Sumur itu kemudian ditutup oleh warga desa sebagai tanda penghormatan kepada hantu penunggu sumur yang telah bebas. Arman dan Laila sering mengunjungi sumur itu dan mereka merasa ada sesuatu yang spesial di sana. Waktu berlalu, Arman dan Laila memiliki anak dan mereka memberinya nama Alia. Alia tumbuh besar dengan cerita tentang hantu penunggu sumur yang diceritakan oleh orang tuanya. Suatu hari Alia bertanya kepada Arman dan Laila tentang sumur itu dan mereka memutuskan untuk membawanya ke sana. Ketika mereka tiba di sumur, Alia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ke dalam sumur dan tiba-tiba dia melihat bayangan wanita cantik yang sama dengan hantu penunggu sumur. Alia berteriak, "Ibu, ada nenek-nenek cantik di sana." Arman dan Laila merasa terkejut dan mereka melihat ke dalam sumur. Tiba-tiba wanita cantik itu muncul lagi dan dia tersenyum kepada Alia. Arman dan Laila merasa lega karena mereka tahu bahwa hantu penunggu sumur telah menemukan jalannya kembali. Wanita cantik itu berbicara kepada Alia dengan suara lembut. "Alia, aku telah menunggumu. Aku ingin memberimu sesuatu." Alia merasa tidak takut dan dia mendekati wanita cantik itu. Wanita itu memberikan Alia sebuah kalung azimat yang mirip dengan yang pernah diberikan kepada Arman. Arman dan Laila merasa terkejut karena mereka tahu
bahwa hantu penunggu sumur telah memilih Alia sebagai penerus. Wanita cantik itu tersenyum dan menghilang, meninggalkan Alia dengan kalung ajimat baru.